guys, oke kembali lagi sama saya. Kali ini saya lagi di daerah Grogol ya, tepatnya di Jakarta Barat. Jadi ini tuh talent yang udah cukup lama ya menghubungin. Cuman waktu itu dia bucin anaknya, bucin banget ya sampai lupa sama saya, lupa sama jadwal, lupa karena kebucinannya. Tapi terima kasih udah datang ya. Oke, jadi untuk mewakili para buaya darat ini ya, banyak gak sih yang nge-DM kamu? Banyak. Ingin kenalan sama kamu? Banyak. Banyak, tapi kamu respon semua nggak? Enggak. Enggak kan? Nah, di sini akan saya wakili untuk para buaya darat yang ingin kenal dia. Orangnya seperti apa? Mungkin kamu bisa kenalan dulu. Halo, nama saya Naysila Agustin. Saya berasal dari Jawa Barat. Saya tinggal di Jakarta Barat, tepatnya di Tambora. Dan kesibukan saya itu mencintai pria yang salah. Hold up. Wait a minute. Waduh, kan belum apa-apa sudah galau ya. Oke, pertama Nay Agustin. Agustin namanya. Nay Agustin. Kamu orang Cina? Enggak, bukan. Oh bukan, tapi sipit-sipit gimana gitu ya? Kamu asli mana tadi? Kalau Jawa Tengah. Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Itu tuh dari keluarga siapa Jawa Barat? Keluarga mama. Mama. Tepatnya Di mana ya? Lupa. Kalau itu lupa. Sama mama sendiri lupa. Soalnya enggak akrab. Oh. Oke, Jakarta Barat itu ngapain? Ngapain? Iya. Ngapain main aja. Main aja. Tapi kamu tinggal di Jakarta Barat kan? Jakarta Barat. Cuman asli mah Jawa Barat. Tapi aku lahirnya mah di sini. Lahirnya di sini, tapi ada yang dari Jawa gitu. Cukup membingungkan ya. Terus Jawa Tengah itu siapa? Jawa Tengah keluarganya bapak. Engkong. Engkau. Pokoknya struktur keluarganya itu Jawa ya. Iya. Jawa. Kemarin ada yang bilang Bali. Bali kayak dari keluarga bapak kandung. Bapak kandung Bali. Kemarin juga ada yang sempat bilang Sulawesi. Enggak. Oh enggak ya, enggak kan ya. Sulawesi. Wow, cukup panjang ya struktur keluargaannya. Dan kesibukannya tadi tuh mencintai pria yang salah. Wow, ini cukup menarik ya. Oke, Nay Agustin, umur kamu berapa sih? 15. Oh, bukan 17, Bukan. 18. Enggak. Oh, aku salah ngundang berarti ya. Minimal harusnya 18 tahun. Ya, lagian tanya nanya dulu. Kenapa kamu gak ngasih tahu? Kamu 15 kan? Berarti masih sekolah? Masih Kelas kelas 2 2 SMA. SMP. SMP. My God, aku baru tahu. Wait a minute. SMP ya? Berarti putih biru dong. Iya. Aku kira SMA loh. SMP kamu? Iya. Kelahiran 2008. 2008. Oh my God, nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa lah. Oke, berarti kesibukannya sekolah ya? Sekolah negeri, Swasta. Islam. Makanya kadang story-nya tuh pakai kerudung gitu ya. Kadang-kadang dilepas gitu. Kan ada 2 anaknya. Oh, ada 2. Ada mode soleha sama solehot. Wah, ini berarti sekarang yang solehotnya. Mm-mm. Luar biasa ya. Solehanya mah di sekolahnya doang. Sekolahnya aja ya. Kelas 2 SMP, sekolah Islam. Sudah tahu apa aja soal agama Islam? Kalau itu nggak pernah masuk kotak, langsung lupa lagi. Langsung lupa lagi. Tapi ada kayak pelajaran agama, Ada lah. sirah. Itu kayaknya sih belum ada deh. Seharusnya sih ada ya. Dulu saya SMP ada itu sirah. Tahun berapa? Akidah dan akhlak Akidah akhlak kayaknya ada. ada. Kayaknya. Kok kayaknya ya? Iya, Kamu tuh sekolah ada di mana sih. dulu ya? Ada. Ada kayaknya. Cuman Ada. kayaknya jarang dibahas. Jarang dibahas. Oke, berarti baca Quran gitu ya. Hadis, ada hadis? Ngapalin hadis juga? Enggak, itu buat yang kelas SMA 3. nya atau kelas 3 nya? Kelas 3. Berarti adek baca Quran aja? Buat Atau- yang eskul Atau masih ikro? Masih ikro? Ikro berapa? Ikro 6. Masih ikro emang. Karena anaknya jarang ngaji. Oke, aku ingin tahu nih, kamu tuh kenapa statusnya? Nah, Kenapa? ini ya. Jadi dia nih, wah statusnya tuh tentang perselingkuhan lah, tentang kebohongan, tentang kemunafikan. Mungkin ada juga yang kayak ketahuan si selingkuhannya tuh siapa gitu. Kenapa? Enggak apa-apa, kesel aja. Sama siapa kesana? Ya itu sama orang-orang itu. Mantan dia? Atau masih ada hubungan? Enggak. Ngapain sih, males banget.
Males banget. males udah. Berapa lama kamu sama dia? Sama siapa? Jadi sama yang kamu marah-marahin itu di story. Ada yang sebulan, udah ada yang setahun, udah ada yang 3 bulan, banyak deh. Tapi begitu, kalau udah serius ditinggalin dulu. Serius? Kamu kan masih SMP, Dek. Iya. Dek, kamu masih SMP, Dek. Serius dari mana? Main-main dulu, ya. Kalau udah SMA baru, ya. Adek nih, masih SMP, guys. Oke, aku ingin tahu yang lebih dalamnya sekarang ya. Apa tuh? Di umur ada yang sekarang ya, 15 tahun, ya. Lebih banyak kebahagiaan atau kesedihan yang kamu rasakan? Kesedihan. Dan berikan kita persentase berapa persen. Kesedihan. Kesedihannya berapa persen? 99%. Wow, bukan cukup lagi, ini sangat tinggi ya. Hmm. Berarti kebahagiaannya hanya 1%. Hmm. Aku ingin tahu dulu, kesedihannya itu kamu apa? Dari keluarga sih. Masa sedih terus kamu mah, storynya juga. Dari Kenapa? keluarga, karena dari keluarga. Keluarga, bukannya laki-laki juga? Laki-laki mah ngapain sih kak? Banyak laki-laki juga. Oh, banyak ya. Oke, keluarga. Kenapa keluarga kamu? Kayak gitu, mama sama ayah dari kecil udah bisa, dari aku kecil. Terus aku Oh. tinggal sama nenek. Broken home. Ayah waktu tahun kemarin bulan Agustus dia meninggal. Terus kalau nenek juga ya kayak gitu. Adik-adiknya mama tuh belum pada kerja semua. Ada yang udah kerja tapi masih pada kayak gitu semua. Jadi ya aku kayak, kenapa sih hidupnya kayak gini terus? Terus udah gitu mama juga kalau ngomong suka asal nyeplos aja, suka nggak mikirin perasaan Kamu anak. anak keberapa? Anak pertama Dari? 2, tapi kalau 2 saudara itu beda bapak. Oh, berarti mama kamu udah Nikah menikah lagi. Sampai sekarang masih awet. Udah cerai. Udah Cerai cerai lagi. juga. Udah cerai lagi. Berarti mama kamu sekarang sendiri. Pacaran lagi. Pacaran lagi. Oke. Tapi belum menikah. Belum. Ada rencana emang? Nggak tahu, soalnya udah nggak pernah ketemu lagi. Kamu tinggal sama nenek berarti? Dari Tapi- kecil juga sama nenek. Tapi masih di sini. Masih. Mama kamu antara rumah nenek sama mama masih di sini juga, di daerah Grogol ini. Oh enggak, kalau mama itu di Jembatan Besi. Aku nggak ngerti Jakarta. Jembatan Besi di mana? Ada ke Citizen City. Dekat. Itu dari rumah nenek ke rumah mama berapa lama? Nggak terlalu jauh sih. Atau jauh? Tapi masih bisa dijangkau lah ya. Tapi masih suka ketemu nggak? Enggak. Terakhir ketemu itu aku berantem sama dia. Macam tak betul je budak ni. Smackdown. Luar Sempet biasa smackdown ya. smackdownan. Kenapa kamu teh nggak bisa berbakti? Bukan yang nggak bisa, kayak gimana ya? Kadang kalau ngedengerin dia ngomong tuh suka sakit hati juga. Nyeletus gitu. Rasanya terus aku dapat uang dari hasil moto nih atau apa gitu. Dia bilangnya, wah lu habis ngapain lu? Habis jalan sama om mana? Habis diapain lu gini gitu pokoknya ngomongnya nggak enakin hati. Terus udah gitu dia pernah nyumpahin aku hamil duluan. Kan kayak kenapa sih ngomong begitu? Padahal kan aku lagi berusaha buat jadi yang terbaik kan. Tapi dia malah kayak gitu. Dari dulu berarti sampai sekarang. Dari aku kelas berapa tuh ya, kelas SMP kelas 1 apa kelas 6 gitu kan, aku sempat suka make up. Terus dia sempat ngomong katanya, Sila masih kecil udah doyan make up segala, katanya mau jadi apa kali gedenya. Terus dia ngomong kayak gitu kan. Aku juga pernah tuh nggak pulang ke rumah kan berhari-hari tuh waktu umur berapa gitu, pokoknya masih badung-badungnya dah itu. Terus nenek aku kan nyariin. Terus mama aku kayak disuruh ikut nyari juga, tapi mamaku nggak mau, malah bilangnya udah sih biarin aja, ntar juga anak kayak gitu mah kena akibatnya kan. Malah kayak kenapa kayak gitu sih? Seharusnya kan apa ya, kayak ada tanggung jawab lah sebagai ibu. Kayak teman aku aja biarpun tinggal sama nenek, dia masih diurusi nama ibunya, kayak dikasih uang buat makan, buat neneknya juga gitu. Ini mah enggak sama sekali. Dari kecil aku sama nenek terus, dia mah nggak ada sepeser pun ngeluarin Nafkah duit. juga nggak? Nggak ada. Kamu bayar sekolah gimana? Sama nenek. Sama nenek. Itu nenek tuh dari nenek ibu, nenek bapak? Ibu. Nenek ibu. Kalau neneknya bapak mah di Bali semua. Kamu tahu nggak awal mulanya ibu kamu bisa seperti itu? Kalau dari cerita nenek tuh tadinya dia SMA dari kecil sampai SMP tuh nggak pernah keluar, di rumah terus. Tapi pas SMA kelas 2 dia baru liar, terus kenal sama bapakku.
nikah kan akhirnya. Yang Bali itu ya. Mm-mm. Oke. Kenal terus nikah, udah nikah, ternyata bapakku kan orang Kristen, jadi sama engkong aku ini nggak disetujui, langsung cerai lagi. Pas lahirnya aku langsung cerai lagi, jadi Kan- aku langsung ini Kan sudah tahu dari awal. Masa saat proses Enggak. pacaran nggak tahu agamanya? nggak tahu. Nggak tahu. Bapak akunya katanya sih nggak kelihatan kayak orang Bali gitu, kelihatan orang Islam. Pas ditanya tentang agama juga dia tahu agama Islam. Tapi tidak beragama Islam. Enggak. Hanya sekedar tahu. Mm-mm. Oke. Tapi sempat menikah kan? Kamu sempat lahir kan? Sempat buat kamu juga kan? Aduh, sakit Oke. tepung ya di belakang. Saat kamu lahir cerai? Pas lagi persalinan aku masih belum cerai, maksudnya pas udah lahir udah berapa bulan gitu baru dia cerai, akunya langsung dikasih ke nenek. Tapi pernah ketemu bapak Belum. sampai sekarang? Nggak ada niat ingin ketemu? Enggak. Mencari? Waktu ayah meninggal juga dia sempat nyariin, sempat nanyain aku juga, terus dia bilang kalau misalkan sempat ketemu aku pengen dibawa ke Bali, pengen diurusin di sana. Cuman aku mikirnya buat apa, karena kan dari kecil juga udah sama nenek, kasihan lah ya, kan namanya udah dari kecil, masa gedenya langsung mau diambil kayak gitu. Kalau misalkan emang niat dari kecil ya udah, kenapa nggak dari kecil aja, kenapa baru sekarang? Aku mikirnya gitu, karena kasihan nenek juga lah kan, Iya. udah banting tulang nyari uang buat aku makan, tapi akunya malah kayak nggak ada balas budinya gitu kalau misalnya aku belum ikut dia, makanya aku nggak pernah mau. Good job. Cukup complicated ya, antara bapak bermasalah, antara ibunya bermasalah. Tapi yang penting kamu sayang sama nenek kamu ya, sayang banget. Sayang banget lah. Oke, jadi kita sudah tahu ya tentang kesedihan Nai Agustin. Nai Agustin apa Nai Chance? Dia naik chance Dulu kan Nai Chance dulu dia apa? di Instagram kalau nggak salah. Oh iya, Iya, kakak aja nge-save nomor kamu itu Nai Chance, ngikutin nama Instagram kamu. oh iya. Iya, bukan Nai Agustin. Oke, jadi kalau teman-teman, ya maksudnya tadi tuh hanya obrolan singkat ya. Ya kalau mau tahu tentang kehidupan Nai, ya mungkin bisa kenalan aja langsung ya. Jadi teman dekat, teman cerita, Teman teman ngobrol, teman hidup. Itu mungkin Nai juga akan beberkan semua ceritanya ya. Kalau di sini singkat-singkat aja ya. Oke, sekarang tentang 1% kebahagiaan kamu apa itu Paling kalau lagi main-main doang. saat keluar? Kalau lagi main di luar tuh kayaknya nggak ada beban apa-apa, pas di rumah kayak muncul lagi. Overthinking. Muncul lagi kayak ini gue gede jadinya kayak apa, masa depan gue kayak gimana, kalau gue masa gue hidup kayak gini-gini aja, kayak gitu. Tapi kalau di luar ketawa-ketawa terus main sama anak-anak, sama temen-temen kayaknya. Oh ya masih SMP ya, masih suka main ya. Lupa aku ya. SMP biasanya kamu main kemana? Paling deket-deket rumah. Ya kalau zaman kakak kan tahun 80-an kan ya kakak ya, main tuh ya petak umpet ya, kelereng. Nah kalau anak-anak zaman sekarang itu biasanya main kemana? Mall? Ke waduk. Waduk? Apa sih, ke Pluit. Oh Pluit. Ada kan kafe itu. Iya, kafe-kafe kan, nongkrong-nongkrong gitu. Iya. Dan itu merasa kamu lepas semua beban kamu, hilangkan dulu masalahnya ya, kesampingkan dulu, kamu enjoy dulu, have fun dulu. Tapi kan memang tidak berlangsung lama biasanya ya. Iya, tiba-tiba muncul lagi. Biasanya setelah pulang sekolah kamu kemana? Kalau mau maghribnya di rumah dulu. Habis Di rumah maghrib dulu. baru keluar. Lagi baru keluar sampai jam biasanya? Sekarang sampai malam jam 12, terus jam 10 kadang. Jam 10-nya doang yang kadang. Keseringannya mah jam 11, setengah 12. Itu biasanya kemana kamu ke Pluit itu? Enggak, di lapangan dekat rumah. Lapangan. Kamu jadi apa di sana? Biasa aja Pembunuh main hantu. Apa kamu? main HP, terus kadang main bola juga. Oh main bola, luar biasa ya. Oke, jadi kita sudah tahu ya tentang kebahagiaan Nai seperti apa, kesedihan Nai seperti apa. Mungkin para buaya darat nanti bisa beri komentar terbaik kalian saja di kolom komentar ya. Oke, sekarang aku ingin masuk yang jauh lebih dalam. Jangan dalam-dalam ntar sakit. Nah, tentang dunia percintaan. Nah, oke, aku ingin tahu di umur adek yang 15 tahun ya,
pasti punya deretan para mantan. Punya kan? 1, 2, 3, 4, 5 orang, mungkin sampai 50. Berapa banyak mantan kamu? Intinya aku pacaran dari kelas 5. Nah, sampai sekarang terakhir itu udah berapa berarti? Ya nggak tahu. Di atas 10? Lebih lah. Di atas 100 juga ada kayaknya. Motherfucker, man. Wah, ini peternakan kan ya. Pertenakan tapi nggak ada hasilnya. Tawa kalian? Kalian pikir lucu? Ya? Hah? Nah, oke, ini agak cukup sulit ya, karena terlalu banyak kayaknya. Coba ceritakan mantan terbaik kamu, versi terbaik kamu. Pasti ada mantan yang sangat baik, entah itu sifatnya, karakternya, atau effortnya. Yang tadi sih. Oh, yang tadi. Yang tadi guys, tau nggak yang tadi? Yang tadi tuh yang nganterin dia, itu mantan kamu. Masih ingat nggak dia mantan yang keberapa? Mantan terakhir. Mantan terakhir yang berapa? Enggak. Mantan keberapa ya? Pokoknya pas masih pacaran sama dia, aku selingkuhin juga. Kamu berarti SMP? Pas SMP kan? Pas berapa? Kelas 2. Oh ini, berarti masih baru dong? Aku pacaran sama dia tuh dari SD, dari kelas 6. SD? Pas aku lagi badung-badungnya tuh, yang nggak pulang ke rumah. SD? SD guys? SD? Sadar diri. Kamu pacaran SD tuh ngapain aja itu? Udah ngapa-ngapain. Paling ya main, muter jalan, ya? jajan, Muter. sampai pusing, sampai mabok. Sampai sekarang masih baik lah ya, intinya masih silaturahmi, nggak ada permusuhan, nggak ada. Baiknya versi kamu apa? Baiknya tuh dia kalau lagi ada suka ngasih, kalau lagi nggak ada akunya lagi pengen, dia suka ngusahain juga. Terus udah gitu dia pas Ntar dulu, pengen apa? kayak pengen makan. Pengen makanan, jelasin dong. Kan Wah, kita emang para mikirnya buaya darat kan, waduh, kalau aku lagi pengen ada, pengen apa gitu pengen kan? apa? Pengen apa? Aduh. Pengen makan ada. Jadi mungkin saling kali ya. Kamu ada, Dia ya lagi nggak dari ada. kamu, saat kamu nggak ada dia ada dari dia gitu. Berarti itu ya versi terbaik kamu. Dan kamu kan tadi sempat bilang diselingkuhin. Kamu yang selingkuh kan? Iya, tapi dia juga sempet jalan sama temen aku. Ya kan Temen aku jalan sama. temen kan? Tapi aku nggak suka. Apa namanya temen tuh? Enggak, tapi aku nggak suka karena aku tahu sikap temen aku tuh seorang penggoda, jadinya enggak. Suami. Penggoda, wanita penggoda. Kamu penggoda juga? Aduh. Mau ngegodain juga lihat-lihat orang lah, nggak kayak dia mah teman pacar teman sendiri juga digodain. Mungkin tukang beca pun digodain sama dia ya. Oke. Bapakku juga sempat digodain Oh, sama iya? dia. Luar biasa ya. Dia mungkin dari makhluk lain kayaknya ya. Bukan makhluk hidup dia. Nah, berarti, bentar dulu. Kamu sempat selingkuh tadi. Kenapa kamu melakukan selingkuh? Apakah karena dia jalan sama teman kamu tadi? Kamu Balas selingkuh? dendam. Selingkuhnya itu beneran selingkuh dari hati atau hanya Enggak. balas dendam? Balas dendam doang. Balas dendam doang. Sampai akhirnya putus kan? Putus. Gara-gara selingkuh. Enggak, bukan. Gara-gara apa ya? Dia sempat ngajak nikah. Akunya nggak mau. Ya kan dirimu masih SMP. Iya, makanya nggak mau aku. Apa sih Emang abang? dia umur berapa? Sama kayak kamu? Enggak, dia udah 25. Dia 25. Berarti kakak kelas kamu pas kamu SD kan pacaran pas SD. Dia udah nggak inilah, udah nggak sekolah lah, udah nggak sekolah. Dia aja kenal lama aku tuh umur berapa ya, 22 apa 24 apa 2 berapa gitu. Pokoknya masih Sempet ngajak nikah. Tapi kamunya kan mungkin masih sekolah. Kalau nggak sekolah mau nikah? enggak Oh, enggak juga. lah. Alasannya? Ngapain? Masih muda, masih Oh, mau masih nikmatin masa muda. muda. Masih muda guys. Terus kakak ini yang udah tua gimana ya? Aduh. Oke, putus. Berarti sudah berapa lama itu kamu jalin hubungan sama dia? 2 tahun. 2 tahun. Versi terbaik Nih ya, cowok yang tadi, yang antar tadi. Versi terburuk kamu. Mantan versi terburuk. Ada? Siapa ya? Ada sih. Oh, si Ucup. Oh, Ucup. Ucup guys. Si Ucup. Si Ucup. Kenapa si Ucup? Aduh. Ya, tuh. Aduh. Apa ya? Kenapa si Ucup? Dia tuh kan kakak kelas aku. Dia kelas 3 SMP. Terus udah gitu dia apa ya,
Jangan nangis, please jangan nangis. Terus Memang udah ini gitu? cukup berat, cerita tentang mantan tuh memang cukup berat, tapi jangan Apa? nangis ya. Terus udah gitu kan aku kenal awal sama dia nggak pernah make kayak gitu. Terus Make Pas. apa? kayak sini. Oh, tahu? Terus Yang udah gitu terlarang itu lah ya. terus udah gitu awalnya kan emang dia nggak pernah make kayak gitu pas kenal sama aku. Pas kenal sama aku dia make kayak gitu. Aku kan orangnya nggak suka kan, karena apa, dia masih sekolah. Kalau misalkan dia ketahuan kan pasti auto di DO kan. Iya pasti, karena sekolah. Jadi aku kayak ngerasa janganlah, ngapain, udah gitu buang-buang duit juga. Terus udah gitu dia nggak bisa dibilangin. Dia bilang iya aku bakal berhenti kalau nggak ini lagi, kalau misalkan aku kayak gini lagi terserah kamu mau apa, gini. Pokoknya dia ngomongnya manis banget di mulutnya tuh, bilang nggak bakal kayak gitu lagi, keciduk lagi. Kekuatan buaya darat itu emang luar biasa, ucapan-ucapan Sempat buaya. ketahuan selingkuh juga sih dia. Terselingkuh juga. Udah pakai selingkuh, diputusin. Itu dapat dari mana itu? Apanya? Dari sekolah. Obat-obatan. Pasti ada orang link-linknya. Paling dari teman-teman dia. Dan duitnya dari mana dia beli? Nah itu sih. Itu kan Paling main slot. bukan harga yang murah ya. Paling main slot. Katanya sih cepet dapat 3. Iya bukan harga Iya. yang murah. Karena kalau kayak gitu kan pasti ketagihan terus. Nggak Iya. mungkin 100.000 doang. Mm-mm. Udah habis itu ketagihan itu. Mungkin bisa habis ratusan ribu. Tapi kalau dikumpulin tuh bisa jutaan. Iya. Ya. Mungkin Sebulan kali 100 aja. Iya. Bisa tuh dapat satu mobil. Mm-mm. Cukup disayang. Daripada buang-buang duit ya kan. Iya. Mending dikumpulin Mending buat aku gitu. buat jalan. Oke, berarti itu versi terburuk kamu. Tapi saat pemakai, ya maksudnya makai itu kamu nggak terjadi kenapa-napa kan? Biasanya kan orang itu kan nggak sadar diri ya, entah itu kalau berantem kena pukul, kena siksa. Karena kan dia kan tidak sadarkan diri. Pernah berantem, Kamu hampir babak pengen belur. mukul, hampir babak belur. hampir mau dipukul. Tombok kita. Ya, rame kan? Jem beleleng kau. Serah aku. Wuh, tombok lah dapat duit aku. Hampir pengen dipukul. Tapi Terus? aku apa sih namanya? Aku pegang gitu tangannya. Kenapa Kayak nggak dia jadi? udah mau nampar. Kenapa Tapi nggak jadi? enggak, aku nggak kena maksudnya. Karena tangannya aku tahan. Oh, padahal kenain aja. Ya, biar jadi pelajaran bahwa dipukul tuh sakit. Ya. Oke, berarti cuma segitu aja ceritanya? Omongan lebih sakit daripada pukulan. Nah, betul pemirsa. Karena kalau luka tubuh itu bisa sembuh Iya, ya. tapi Pakai luka di hati betadine. itu nggak bisa. Betul. Luka di hati itu bisa, tapi apa ya? Harus ketemu orang baru lagi untuk menyembuhkannya. Terus capek. Capek, lelah hati. Inti aku mah ya sekarang intinya hidup mah bawa happy, jangan Iya. air mata yang dicari. Nah, betul. Ini bukan tentang siapa yang mengemis untuk dicintai, tapi tentang siapa yang bisa menghargai. Nah, tuh, nanti aku tulis di sini quotes-nya ya. Quotes by Nay Agustin. Luar biasa. Biasanya ini orang-orang yang galau parah ini biasanya. Dan satu lagi, Waduh, ada satu lagi apa? perjuangkan yang pantas diperjuangkan dan tinggalkan yang pantas ditinggalkan. Nah, ini meleleh ini. Meleleh. Luar biasa. Sudah tuh jangan galau terus. Cowok kayak dia mah banyak. Oh banyak. Yang lebih dari Ini dia cowok-cowok juga semua banyak. nih. Kamu keluar dari hotel ini cowok semua kan gitu. Oke, tadi sempat ada pembahasan kamu diajak nikah. Aku jadi ingin kepo nih. Aduh. Niat nikah di umur berapa rencana? Ada niat nikah nggak? Pasti ada rencana. Ada kan? sih. Cuma targetnya ya nunggu Umur siap berapa? aja. Nunggu siap. Mm-mm. Berarti kalau kesiapan kamu di umur 40 tahun, Ya udah. 40 tahun sikat aja. Mm-mm. Oh, sikat. Kalau dianya Sikat. mau mah kata bapak kalau jodoh mah nggak bakal kemana. Iya. Kadang pantaran AA juga ada yang nikah sama seumuran nenek aku Iya, betul. karena jodoh, Emang meskipun udah tengah ya? juga. Cinta itu buta kan. Mm. Jadi ya maksudnya cinta itu jodoh itu jorok. Jadi bisa kemana saja gitu. Cinta mah. Oke. Jadi aku ingin tahu juga nih, emang kriteria cowok yang kamu cari itu seperti apa sih? Yang bisa menjaga aja. Menjaga kiper. Kira Kiper tuh bola. menjaga gawang dia. Kira bola. Dia bola dan gawang aja bisa dijaga, apalagi kamu. Kamu jatuh, tangkap. Kamu sini, tangkap. Kamu mau kemana? Kesini, jangan. Yang parkir. Motor aja dijagain. Hah? Motor aja dijagain. Dijagain doang kan. Tapi kalau ada yang ngambil, diambil. Kalau kiper tuh beneran Tapi kan ditangkap. tetap tanggung jawab.
tetap tanggung jawab tukang parkirnya. Nggak Karena bisa. kan dia udah jadi tukang parkir, harusnya menjaga dengan baik. Tidak bisa. Tukang parkir ya. Kalau misalnya kakak nih mau ke Indomaret, ada tukang parkir nih Indomaret, kakak bisa kabur tuh. Kebobolan dong tukang parkir. Tapi Iya kalau sih. lagi main bola nggak akan Tapi ada kebobolan. yang ke gol, Hmm? ada yang gol masuk gitu ke gawang. Gawangnya Mm-mm. itu penyesalan yang tidak diukur oleh uang. Hmm. Kalau tukang parkir penyesalannya karena uang. Tukang parkir kan gitu-gitu duitnya banyak. Oh betul. Apalagi kalau punya tanah dibikinin lahan parkir. Udah itu. Jadi juragan tanah. Lahan parkir. Ya juragan parkir ya. Oke guys, jadi kita sudah tahu ya tentang mantan-mantan Nai versi terbaik. Maksudnya yang mantan terbaik seperti apa dan mantan terburuknya seperti apa. Hmm. Dan Nai masih mencari ya pria sejati. Oke, follow. Apa yang nama Instagramnya? Naik Agustin. Nah, Cari ada di aja. bawah ya. Follow, DM boleh. Dia masih mencari pria sejati Masih single. sampai saat ini. Masih single. Ya, tuh, masih single. Follow, kenalan ya. Kalau ada uang kasih uang. Ya. Jangan pelit-pelit sama anak yatim. tuh. Jangan pelit-pelit sama Nai. Oke, jadi bisa di komentar saja ya di kolom komentar di bawah. Oke, Nai, sekarang kita masuk ke sesi terakhir. Hmm. Mari kita bongkar dia sifatnya, karakternya seperti apa. Oke, jadi kakak punya 10 pernyataan Hmm. yang harus kamu jawab ya. Nanti kakak bacakan dulu tentang pernyataan itu, kamu bilang ya atau tidak. Hmm. Baru berikan penjelasannya kenapa kamu seperti itu. Hmm. Oke, ada 10 pernyataan. Yang pertama, bentar ya, Nai chance. Iya Nai chance. Yang pertama, jika Nai marah, mungkin saja Nai masih bisa memaafkan. Hmm. Jadi kalau kamu marah, kamu masih bisa memaafkan. Namun jika Nai sudah kecewa, rasa itu sulit untuk sembuh. Mm-mm. Benar atau tidak? Benar. Benar. Kenapa? Contoh seperti mama. Oh iya ya. Iya, Aku udah iya. kecewa banget sama dia. Dimaafin sih dimaafin. Tapi enggak sih, males banget. Buat ngomong lagi aja kayaknya males. Udah kecewa. Mhm. Tapi kalau maafin kan, ya maafin aja gitu. Cuman Tapi dari mulut maafin, cuma Iya. dari hati mah enggak. dari mulut sih maafin, dari hati mah udah kecewa, udah males. udah malas. Kecuali dia udah mulai kayak berubah, terus udah bisa menjalanin tanggung jawab dia sebagai ibu, baru kayak bisa nyembuhin lah, pokoknya nyembuhin luka yang pernah diomongin ke kuping Nai, yang dia ngomong depan muka Nai sendiri atau ngomong sama siapa. Sejahat-jahatnya ibu, anak tuh masih berharap orang tuanya bisa dapat hidayah. Ya. berubah terus ada Berubah. pikiran. Ada pikirannya, memang berpikir kan? Tapi kan nggak semua orang tua bisa berpikir, oh iya, ini anak gue masih kuat mental nggak ya, gue ngomong kayak gini, benar nggak ya gue ngomong kayak gini ke anak gue. Harusnya kan ada yang kayak gitu. Tapi kalau dia tuh nggak, entah kemana pikirannya, nggak tahu, diambil kuntilanak kali. Wah, dia anak ternyata ya guys. Berarti benar? Benar. Benar. Kita lanjut yang kedua. Yang pertama benar ya. Nai, Hmm. orang yang paling berkomitmen, paling tulus, rela berkorban, hatinya hanya buat satu orang. Tapi kalau Nai jadi orang yang paling susah berkomitmen, susah diatur, mati rasa, cuek, friendly sana sini, berarti Nai itu sudah capek berjuang, Mhm. malah disia-siakan sama pasangan yang sekarang. Atau ada orang di masa lalunya yang ngebuat Nai jadi mati rasa, kelihatan nggak punya perasaan dan susah diatur. Mhm. Benar atau salah? Benar. Ya, kalau udah capek, kamu friendly sana sini, Bebas. bebas. Memang gampang berkomitmen, tapi kalau udah dikecewain ya udah, Ya udah. capek. Mhm. Benar. Kayak ngapain berjuang kalau nggak ada artinya. Wah, berjuang tanpa arti ya. Mhm. Yang dia maksud berjuang itu harusnya seperti apa sih? Kayak apa ya? Menurut kamu? Contoh, Nai punya mantan nih. Hmm. Terus kayak mantan Nai kayak pengen makan, kayak apalah pokoknya kayak gitulah contohnya. Terus Nai kalau lagi ada suka Nai kasih. Tapi di saat Nai lagi nggak ada, dianya juga lagi nggak ada, Nai kan nggak minta apa-apa ke dia, nggak minta ke dia juga. Di saat dia lagi ada, dia mau ngasih ya, Nai terima. Ibarat ya Jadi kayak malah gitu. kamu yang berkorban ya kalau gitu. Mm-mm. Iya, terus ya gitu. Terus pernah juga kayak dia kan lagi minum nih, lagi mabok ceritanya. Dia nggak bisa kontrol dirinya. Mm-mm. Jadi Nai yang ngituin, Nai yang bawa pulang.
Digendong ini di sini ya. Enggak. Berarti benar? Benar. Benar guys. Oke, kita lanjut. Nay, cerewet, cemburuan, mudah bergaul, tapi belum tentu semua orang bisa jadi orang terdekatnya. Punya ingatan yang kuat, yang pernah nyakitin Nay. Dari pertama dulu, cerewet, Enggak sih, enggak terlalu. cemburuan, Mhm. sangat ya Mhm. biasanya. Mudah bergaul, Iya, tapi belum tentu semua orang bisa jadi orang terdekat Nay. Ya hanya sebatas bergaul aja. iya, sebatas kenal. Ya, punya ingatan yang kuat, tapi ingatnya yang nyakitin dia aja. Mm-mm. Ingat terus, Iya, walaupun kejadian udah 10 tahun yang lalu, wah ini orang pernah nyakitin aku. Ingat. Ingat. tapi ingat mama aja bertahun-tahun nyakitin aku itu terus. Apalagi dengan tadi kan ditambah yang poin yang pertama ya susah dari mulut sih maafin, tapi kan dari hati kecewa. Wah, ingat terus itu, ya, nggak bisa dilupakan, Nggak bisa. nggak bisa berdamai sama diri sendiri, Enggak. belajar ikhlas. Belajar ikhlas sih udah, cuman nggak bisa. Kalau ikhlas harusnya udah semuanya. Tapi nggak bisa. Belum sekuat itu imannya ya. Ya semoga semakin bertambah umurnya semakin ini ya kamu ya luas kelasnya. Berarti benar? Benar. Benar. Kita lanjut. Kita akan bongkar kekurangan Nay dalam percintaan. Kurangnya apa sih? Nay ini kurang perhatian. Kurang cantik sih. Kurang perhatian ke pasangannya. Kurang cantik. Benar? Kurang perhatian nggak ya? Enggak sih. Hmm? Enggak sih. Nah, kalau udah benar-benar tulus, jangankan perhatian, dia mau apa juga, nah itu rutin. Wah, luar biasa ya. Termasuk kecuali hal yang negatif. Wah, luar biasa ya. Kalau sudah berarti kan dia bucin ya, bucin kan? Berarti salah dong pernyataannya tadi. Kurang perhatian. Salah. Kamu perhatian. Kalau udah cinta banget perhatian. Tapi pernah nggak sih kamu menjalin hubungan sama orang yang setengah-setengah? Maksudnya gini lah. Daripada nggak ada cowok, ya udahlah gua terima. Ya itu setengah-setengah. Bahan gabut. Heeh. Pernah. Kamu pernah? Rasanya gimana? Ya udah biasa aja. Biasa aja. Beda gitu ya. Nggak ada feel-nya. Nggak ada apa sih? Nggak ada rasanya. Biasanya dari Biasanya hati. asin gitu ya. Dari hati. Ini nggak dari hati. Enggak. Kalau lagi gabut aja, kalau lagi pengen chatan, nggak ada temen chatan, jadi ngechat dia. Tapi kalau di chat sama dia mah kayak orang pacaran dari hati, sayang-sayangan, dia ngirim stiker love aku kirim juga. Tapi saat ketemu biasa aja. hambar. Mm-mm. Berarti salah ya? Salah dong, kurang perhatian yang tadi. Salah. Oke. Kita lanjut. Walaupun Nay keras kepala, tapi Nay ini adalah teman yang paling bisa diandalkan. Jadi kalau teman-teman Nay lagi nemuin kesulitan atau pasangan Nay lagi menemukan kesulitan, Nay ini nggak akan mikir dua kali buat bantuin dia. Ya walaupun kamu keras kepala orang, keras kepala. Batu. Kepala batu dia. Tapi peduli gitu sama teman. Tergantung temennya. Ya kan yang tadi kakak bilang terdekat, orang terdekat. Jadi hanya orang-orang Kadang orang terdekat. terdekat juga mukanya muka dua, jadi males. Nah, itu skincare-nya mahal tuh, dua makanya tuh. Oke, berarti tapi benar apa enggak? Benar. Benar. Kan tadi kan kamu kan sempat ngomong kan, saat Nay ada uang, ya Nay berbagi. Tapi saat Nay nggak ada uang, dia ada uang, ya Nay nggak minta gitu. Jadi kamu tuh kayak rela berkorban aja, tanpa memikirkan diri kamu gitu. Jadi kamu tuh membahagiakan orang lain, tapi kamu lupa membahagiakan diri kamu sendiri. Makanya orang kalau bilang naik pelit, dia salah. Masalah. Sebenarnya kamu loyal. Berarti benar? Benar. Benar dong. Kita lanjut. Batuk dulu. Stop, batuk dulu. Udah. Nay diberkati dengan kemampuan membaca ekspresi secara alami. Nay dapat mendeteksi kebohongan, bahkan dengan tanda-tanda halus dari kebohongan itu sendiri. Nay lebih analitis dibandingkan yang orang-orang lainnya gitu. Jadi ini kayak ada sesuatu yang diberkati gitu. Nay juga sangat cerdas dan cepat dalam melihat hal terkecil dari yang tidak dilihat orang. Jadi kamu tuh kayak punya naluri dari hati. Oh ini orang berbohong. Jadi rasa penasaran itu muncul alami dari hati. Kalau dibilang kayak pesulap bukan pesulap, dukun bukan dukun, tapi memang kamu tuh bisa gitu. Oh, ini orang bohong. Tapi bener, dugaan kamu tuh dia bohong. Pernah. Dalam hal
kayak tadi perselingkuhan. Kau tahu Mm-mm. dari gerak-geriknya, Mm-mm. dari cara ngomongnya, ini udah nggak bener nih cowok. Dari dia respon ke temennya juga udah beda, Udah bener. kayak bukan teman biasa. Tapi Jadi Nay biasanya- ada feeling, wah ini cowok gua nggak bener nih, dia Nah, selingkuh feeling. nih. Jadi feelingnya kuat. Mm-mm. Biasanya yang orang-orang feelingnya kuat ini, dia mencari informasi itu dapat biasanya. Iya, nggak nyari juga selalu dapat. Iya, belum nyari udah dapat gitu. Tapi rata-rata kebanyakan nyarinya Nggak sendiri. pernah kepo, tapi selalu dapat info. Tiba-tiba ada aja Mm-mm. informasi. Ada aja yang ngadu. Iya. Nih, gue ngeliat dia jalan sama ini, Heeh. ngeliat dia jalan sama ini gitu. Betul. Oh iya sayang. Berarti benar? Bener. Benar dong. Harus benar ya. Nah, ya, Mm. suka keluyuran Mhm. karena nggak betah di rumah. Mhm. Benar? Benar. Yang tadi diceritain ya, Mm-mm. benar ya. Ternyata sudah aku deteksi di luar dari saya. Oke, terakhir, sering sekali merasa baper. Nah ini Bapernya dalam apa? karena terlalu memedulikan perkataan orang lain yang sangat mengganggunya sakit hati. Nai adalah pribadi yang sangat kaku, susah untuk diajak bercanda, terkadang membuat Nai susah membedakan mana bercanda, mana yang serius. Enggak sih. Oh enggak, tapi baper kan, sakit Bapernya hati. kalau lagi nggak mood aja. Ucapan orang tuh langsung Mm-mm. ke hati gitu, baper. Tapi kalau misalkan dia ngomongnya yang nggak buruk sih enggak. Kecuali dia ngatain, ini si ini jadi jabai gini, baru tuh kesel. Gue langsung- Hmm. Biasanya kamu ngapain lawan? Lawan lah. Maksudnya dikata-katain kayak gitu diem. Pakai kaki lawan. Tinju dulu. Tersakar gini. Jangan gitu ya. Berarti salah ya? Mm-mm. Salah. Salah. Yang masalah baper salah. Salah. Kalau yang tadi, bentar ya. Yang tadi nggak bisa ngebedain mana bercanda mana serius. Orang lain niatnya bercanda, kamu responnya serius. Giliran kamu mau serius, teman-teman pada bercanda, nanggepinnya. Oh enggak, Enggak. salah juga berarti. Salah. Kalau bercanda, kamu serius. Udah situasinya aja. Tapi Kalau pernah lagi- nggak salah situasi? Pernah. Pernah kan? Pernah. Waktu. Biasanya kalau kemudian kan gitu. Kalau lagi moodnya lagi nggak bagus nih, Mm-mm. dihibur sama temen, kadang kan suka emosi gitu. Kesel, iya, Iya. suka kesel. Berarti salah semua ya. Yang poin terakhir. Mhm. Oke, kita balik sini dulu. Oke, para buaya darat. Jadi tadi dari sekian banyak poin, hanya 2 yang salah ya. Mhm. Yang lainnya benar semua. Tapi ingat, jangan terlalu dipercaya ya. Kalau mau tahu dia orangnya seperti apa, kenalan langsung. Itu lebih bagus. Jadi tahu, nah ini orangnya seperti apa gitu. Tadi mah hanya sebagai gambaran saja. Kalau benar, ya berarti benar. Kalau salah, ya udah berarti kan memang salah gitu ya. Jadi jangan dipercaya. Mhm. Tapi kalau dibaca-baca dulu, nanti untuk para buaya darat kompak tentang karakter dan sifat Nai bisa di kolom, bisa beri komentar di kolom komentar ya. Mhm. Oke, adek, waktunya sudah habis ya. Terima kasih ya sudah mampir, dah ngobrol-ngobrol, diskusi tentang kehidupannya, mantan-mantannya, keluarganya, kesedihannya, sampai ke sifat-sifatnya. Wah, luar biasa ya. Dalam banget itu kayak Dalam banget perasaan. itu. Iya, sampai dalam dan akar-akarnya tuh. Kalau gitu, kakak doakan Nai sehat selalu, Amin. rezekinya lancar, Amin. apapun yang diinginkan dan diimpikan oleh Nai tercapai. Amin. Masalah jodoh mungkin bisa kita serahkan kepada Tuhan ya. Semoga dapat yang sayang, yang cinta sama kamu ya, yang peduli sama kamu, dan yang terpenting adalah bangga memiliki kamu. Itu yang penting. Kalau udah bangga tuh dia rela berkorban apa aja ya. Kalau gitu Nai, terima kasih. Oke. Kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.